Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat Pak Run tercinta, pagi ini Pak Run sedang menghadiri acara seminar sehari, yaitu tentang anti perundungan terhadap anak ya. Nah saat ini Pak Run berada di Hotel Gracia 3 Semarang, dan marilah kita lihat apa yang ada, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana nanti kita melaksanakan seminar sehari di sini. Nah, ini adalah Hotel Gracia 3 G3. Wah, teman-teman semuanya sudah pada hadir di namanya Astina Hall. Oh ya, ini Gracia 3 di Astina Hall. Nah, ini teman-teman sudah pada hadir. Kita lihat bagian pendaftarannya. Nah. Wih. Yang mendaftar kita akan dibagi. Mantap ya, akan dibagi satu-satu itu tasnya nanti. Pak Run juga sudah kebagian. Jam ya subuh ya. YouTuber ini sudah bagus acaranya di dalam ya, teman-teman sudah pada hadir, tinggal menunggu pelaksanaan acaranya ya. Seminar sehari Madrasah Anti Perundungan dan Madrasah Ramah Anak, Madrasah aman, nyaman, sehat, dan membahagiakan. Madrasati Jannati, Madrasati Jannati ya. Wih, bagus sekali ya. Ini ya, teman-teman sudah pada hadir semuanya ya. Wih, kita tinggal nunggu ya. Nah, ini sudah pada hadir semuanya, tinggal menunggu pelaksanaan seminarnya ya. Kita tunggu saja pelaksanaannya nanti ya. Thank you konco-konco sudah sumringah untuk mengikuti acara-acara ini. Ini ada snacknya sudah jadi ya. Mulai. Oh ya, berapa? Pak Run akan ngopi dulu ya. Acara sudah dimulai itu di dalam. Alhamdulillah, kita ikuti acaranya dulu ya. Di dalam sudah siap. Mari kita masuk ke dalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Run sudah sampai ke dalam. Wah itu ya. Saya habis lihat-lihat luar tadi, melihat ke dalam ini sudah siap. Ya semuanya sudah siap. Nah, itu Pak Kanwil juga sudah berada di tempatnya menuju ke mimbar gitu ya. Kita saksikan, kita ikuti seluruh acara-acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang baru saja menyampaikan materi tentang Madrasah Ramah Anak sekaligus dengan Madrasah Anti Perundungan. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah bersama tim kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Ibu Kepala Ketua MA, MTS, NI, Pengawas Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, Bimbingan Konseling, dan juga Bapak Ibu tim Madrasah Ramah Anak yang dirahmati Allah. Dan wabil khusus narasumber kita yang hadir dengan kita, Bapak Ibu yang saya
pada kesempatan ini kita masuk pada sesi kedua dengan tema yang diangkat oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yaitu suatu tema dan isu yang sangat seksi untuk dibahas, yaitu madrasah anti perundungan dan madrasah ramah anak. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang cukup seksi dan hot ini karena menyangkut satu aktivitas ibadah jihad kita, khususnya Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa anak-anak kita memiliki atau setiap anak memiliki hak untuk bisa tumbuh, berkembang dan bisa berhak mendapatkan untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi dalam implementasi kurikulum Merdeka, kita ingin bahwa anak-anak kita tumbuh berkembang menjadi generasi emas yang mengedepankan karakter untuk bisa menjadi satu esensi logis dan satu modal besar bagi tumbuh kembang dalam perkembangan karakter anak. Namun Bapak Ibu, kita pahami bahwa dalam dunia pendidikan kita yang pada kesempatan ini akan mengulas tuntas apa itu perundungan, apakah yang kita lakukan dalam dunia pendidikan dalam rangka untuk mematangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Pak Kakanwil, Bu Kabid beserta jajaran dan tim kerja yang kami hormati, Bu Doktor Moderator yang kami hormati, dari lupa kenalan sama Bu Dokter, dan tentu teristimewa para pejabat yang diwakilkan oleh Pak Kemenag di tingkat masing-masing, yaitu Jawa Tengah, dan para kepala sekolah. Tentu juga teristimewa yang ada di Zoom hari ini, kita bisa sharing bersama terkait dengan perlindungan anak. Izin berdiri Bu Moderator dan Bapak Ibu sekalian. Rasanya kalau nggak berdiri itu kurang luas kayak gitu. Nah, materi ini sudah ada ya, Mas ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas ya. Biasanya kalau diskusi, tanya jawab dan sebagainya banyak kalau ketemu dengan Bapak Ibu. Nah, pertama, diskusi tentang madrasah memang cukup panjang, apalagi menyangkut bullying. Kami sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada satu sekolah pun di Indonesia, apakah sekolah non madrasah maupun madrasah, yang zero bullying. Ada saja setiap satuan pendidikan, baik sekolah umum maupun juga di madrasah, ada kasus bullying. Hanya bobotnya yang berbeda, kasusnya yang berbeda, dan cara mengintervensi kasus itu yang tentu masing-masing sekolah dan madrasah juga berbeda. Secara prestasi kami bangga. Tadi Pak Kakanwil juga cerita terkait dengan rebutan pemain IC luar biasa. Tahun ini kalau saya baca 29.000 ya Bapak Ibu ya, memperebutkan pemain IC, termasuk anak saya. Alhamdulillah masuk di Man IC Pekalongan. Mohon titip Bapak Ibu yang dari Kandepak Pekalongan. Nah, tetapi di luar Man IC itu tampaknya kan jumlahnya jauh lebih banyak. Termasuk saya juga dulu di madrasah 6 tahun. Kita banyak pengalaman dinamika di dunia
madrasah, bagaimana cara berrelasi dengan teman, dengan guru, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kami diundang oleh Bu Kabid melalui rekan Erlangga, kami siap. Wah, ini kalau diskusi dengan madrasah itu dunia kita. Bahkan hingga depresi misalnya, itu juga beberapa kasus yang hingga kini jadi perhatian. Dulu pernah di Jambi, gara-gara sepatunya lusuh nggak ganti-ganti, diolok sama temannya juga berakhir meninggal dunia. Padahal kasusnya kasus biasa. Anak dibully gara-gara seragam lusuh. Ya, ini bukan hanya di sekolah umum, di madrasah yang seragamnya lusuh banyak, ya kan? Lupa menyetrika atau setrikanya rusak. Apalagi kalau madrasah di kampung-kampung. Nah ini, anak sambo jadi korban bullying. Saya ingin bukan sambonya yang jadi kor ya. Saya ingin mengatakan bahwa kondisi orang tua bisa menimbulkan dampak psikis bagi anak. Ayah atau ibunya berproses hukum bisa menimbulkan anak menjadi korban bully. Ayah ibunya dari kelompok ekonomi yang rentan bisa menimbulkan anaknya jadi korban bully. Ayah ibunya bercerai juga bisa menimbulkan anak jadi korban bully. Apalagi data Mahkamah Agung tahun 2020 ini, tahun 2021 ada 415.000 lebih ya kasus-kasus perceraian yang itu bisa menimbulkan masalah baru bagi anak didik kita. Nah, apa Bapak Ibu bullying itu? Nih, satu kata yang hemat kami sering kita diskusikan, tetapi dalam konteks Indonesia kata bullying itu lebih dikenal dibandingkan terjemahan di KBBI-nya. Ya, kalau menurut KBBI, bullying itu kan diterjemahkan risak atau perisakan, rundung atau perundungan. Tapi terminologi perundungan kurang begitu familiar di tingkat guru-guru kita dibandingkan kata bullying. Jadi bullying lebih dikenal dibandingkan kata perundungan. Padahal sebenarnya di terjemahan KBBI kita sebenarnya rundung atau perundungan, risak atau perisakan. Apa itu bullying? Kata kunci pertama adalah mengganggu, apapun bentuknya itu. Kata kunci kedua, secara terus-menerus. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh anak usia di bawah 18 tahun, apapun itu bentuknya, nanti kami akan tampilkan. Apakah dalam bentuk fisik, psikis, verbal, cyber, seksual, maupun yang lain. Kemudian itu mengganggu dan berdampak secara fisik, psikis bagi korban, itu bisa dimaknai sebagai bullying. Tetapi tentu ada 3 syarat bahwa perilaku itu dikatakan sebagai bullying. Ini menurut catatan UNICEF yang diadop oleh juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pertama, perilaku itu disengaja. Jadi kalau ada tindakan, katakanlah mencubit atau menendang atau melakukan tindakan verbal yang berdampak bagi korban, kemudian itu disengaja, maka itu masuk kategori bullying. Jadi pertama adalah disengaja.
Yang kedua, terjadi secara terus-menerus. Jadi kalau insidental, misalnya ada anak kelas 3, katakanlah 3 MTS, kepleset, pada saat kepleset itu nendang temannya misalnya, secara tidak sengaja, maka itu bukan bullying. Karena syaratnya memang harus disengaja, dan kedua adalah terus-menerus. Syarat ketiga, usia kategorik masih usia anak. Berapa usia anak itu Bapak Ibu sekalian? Ya, 0 sampai di bawah 18 tahun. Kalau pelakunya guru masuk bullying bukan? Kalau pelakunya guru? Bukan bullying. Kalau pelakunya guru masuk kategori kekerasan. Betul sekali. Pelakunya anak, korbannya anak masuk kategori bullying. Dengan dua syarat tadi, disengaja, kedua terjadi secara terus-menerus. Kalau pelakunya guru, korbannya anak, masuk kategori kekerasan. Frasanya berbeda. Ini juga berdampak bagi penanganan baik pelaku maupun korban. Kalau pelakunya anak, kita terikat pada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kalau pelakunya guru, kita terikat dengan Undang-Undang 35 2014 dan Undang-Undang 17 2016. Ini kami akan sedikit jelaskan. Kenapa berbeda? Pada saat anak sebagai pelaku, karena anak ini masih usia tumbuh kembang, tidak boleh seluruh kesalahan ditumpukan pada anak. Karena dalam beberapa kasus, anak ini copying dari lingkungannya. Mungkin karena pola asuh. Dalam beberapa studi dilaporkan, anak yang dididik dengan pola asuh kekerasan, dia terjadi copying mechanism. Akan mengcopy paste, akan rentan meniru terhadap perilaku-perilaku kekerasan yang dilakukan oleh lingkungan terdekatnya. Pada saat rebutan mainan dengan temannya, mudah menendang, mudah melakukan kekerasan terhadap temannya. Kenapa? Karena dia mengcopy paste dari pola-pola pengasuhan dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat. Karena usia tumbuh kembang, maka penanganan bagi pelaku bullying tentu berbeda dengan pada saat orang dewasa melakukan kekerasan pada anak. Izin hati-hati, ini karena kami lahir dari madrasah, ketemu dengan guru-guru dan para pejabat di lingkungan madrasah. Ini untuk sama-sama menjaga guru-guru kita. Undang-Undang 35 2014 menegaskan kalau pelakunya guru, ini untuk menjaga kita ya, guru-guru kita. Kalau pelakunya guru, ini baik di sekolah maupun madrasah, apalagi menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil menyangkut kasus kekerasan seksual, ditambah sepertiga pidananya. Jadi kalau dipidana 5 tahun tambah sepertiga berapa Bu? Bapak Ibu? Ya, seperti kasus di Bandung ya. Siapa tuh yang dihukum mati? Heriawan? Ya. Karena hakikatnya guru itu sebagai pelindung utama bagi anak.
tapi justru dia melakukan tindakan kekerasan seksual pada anaknya, maka hukumannya ditambah sepertiga pidana. Karena orang yang melakukan harus memberikan perlindungan. Siapa yang ditambah sepertiga selain guru? Orang tua. Karena orang tua juga sebagai pelindung utama. Tapi ternyata dia sebagai pelaku kekerasan seksual pada anaknya misalnya, ditambah sepertiga pidana. Yang ketiga siapa? Petugas yang melakukan tugasnya terkait dengan anak, kepolisian, layanan konseling, dan lain sebagainya. Kasus di Lampung, oknum petugas layanan konseling ya dipidana 15 tahun karena dia ditambah sepertiga pidananya. Kenapa? Karena dia harusnya memberikan perlindungan pada korban, tapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Ini sedikit izin saya sisipkan ini selain diskusi terkait dengan bullying, karena agar kita memahami secara utuh kenapa kemudian treatmentnya berbeda pada saat orang dewasa dengan usia anak sebagai pelaku. Kalau pelakunya anak, pemidanaan itu merupakan pilihan terakhir. Makanya ada putusan hasil musyawarah antara kepolisian dengan tenaga profesional, orang tua korban dan pelaku misalnya dikembalikan ke orang tuanya. Kenapa? Karena kalau anak ini dipidana, dimasukkan LPK atau lapas, yang awalnya hanya menjadi pelaku bully, justru dia akan sekolah kejahatan baru. Maka kenapa kemudian pemidanaan itu merupakan pilihan terakhir? Karena semata-mata menjaga agar anak-anak kita tidak melakukan dan tidak memiliki kejahatan baru. Dulu pernah ada kasus Bapak Ibu. Ini anak kasusnya kasus asusila. Namanya asusila memang mau nggak mau dalam beberapa ini kan dipidanakan. Kasusnya asusila, dia sebagai pelaku keluar dari lapas, akhirnya dia bukan hanya asusila yang dikuasai, soal pembunuhan. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan pelaku-pelaku pembunuhan dan kejahatan lain, termasuk juga narkoba. Makanya memang kita tidak mudah menangani anak. Apalagi hari ini pasca COVID-19, interaksi anak itu kan agak kaget. Apalagi selama 2 tahun anak-anak kita sangat lekat dengan dunia digital. Nah, apa bentuk-bentuk bullying Bapak Ibu sekalian? Pertama, bentuk fisik. Mencubit, menendang, melempar penghapus kalau zaman dulu ya. Apalagi melempar kapur kalau zaman dulu. Kalau sekarang melempar apa? Spidol misalnya. Bukunya dilempar, barangnya dilempar, tasnya dilempar, atau menginjak atau menjegal sehingga anak-anak jatuh misalnya. Itu masuk kategori bullying fisik. Ada guru yang bilang begini, itu kan hal biasa, namanya dunia anak. Ya, dunia anak. Tetapi segala bentuk bullying memang penting kita jadikan perhatian serius. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal ini kadang double dengan bullying psikis. Mengancam itu kan biasanya dalam beberapa kasus juga secara verbal kan, ya, memaki, menghina, menjuluki, mengejek, memanggil dengan nama lain, namanya Kaisar dipanggil Kaisong misalnya. Bahkan beberapa kasus temannya dipanggil dengan nama binatang.
Nama bapaknya, betul izin. Nama bapaknya. Nama mbahnya juga ada juga kasus yang ada di Jawa Barat. Itu masuk bullying verbal. Masuk bullying verbal dan bentuk-bentuk lain. Yang ketiga, bullying mental atau psikis. Memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan. Kemudian apa? Meneror. Apalagi? Bapak Ibu yang lebih tahu di lapangan. Merendahkan anak, betul sekali. Masa gitu aja nggak bisa? Padahal kakak bisa. Maksudnya sih menyemangati putra putri kita, tapi ini masuk kekerasan verbal. Tapi hati-hati, tidak semua kekerasan itu masuk wilayah pidana. Kadang-kadang orang memahami dikit juga kekerasan, karena nggak semua kekerasan itu masuk wilayah pidana. Tidak semua wilayah pelanggaran itu masuk wilayah pidana. Makanya kami mengkategorikan ada 4 pelanggaran. Pertama, pelanggaran etik. Kedua, pelanggaran apa? Disiplin. Ketiga, pelanggaran profesi. Dan yang keempat adalah pidana. Pelanggaran etik. Contohnya apa? Irfan, masa gitu aja nggak bisa? Padahal temanmu itu bisa kok. Secara etik, guru tidak diizinkan membandingkan seperti itu dengan temannya, meskipun semangatnya baik. Beberapa ahli mengatakan, jika ingin menyemangati atau ingin membandingkan anak kita, bandingkan dengan capaian positif sebelumnya. Anggaplah murid kita namanya siapa? Ferdi. Ferdi, dulu kamu waktu kelas 1 bagus sekali. Sekarang sudah kelas 2, pasti harus lebih bagus. Kemarin kamu rajin sekali kok datangnya tepat waktu. Hari kami pasti bisa lebih bagus. Jadi bandingkan dengan capaian positif sebelumnya, bukan membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain. Karena membandingkan dengan anak lain itu sejatinya juga justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan anak-anak kita. Bahkan ada bahasa lebih membatu kan, bisa menimbulkan membatu di dalam sikap. Ya, emang gue begini, kalau bahasanya orang Jakarta. Emang saya begini Pak. Karena secara naluriah setiap anak itu kan sebenarnya memiliki hasrat untuk dihargai. Secara naluriah itu kan setiap orang punya hak untuk dihargai, sehingga penghargaan terhadap prestasi dia dan capaian dia sebelumnya itu jauh lebih baik untuk membangkitkan semangat yang bersangkutan. Bullying seksual. Nah, ini bullying seksual ini termasuk juga dalam bentuk verbal, ya. Dan terakhir adalah cyber bullying. Bapak Ibu sekalian, beberapa studi melaporkan kasus-kasus bullying cyber itu dampaknya jauh lebih kompleks dibandingkan kasus-kasus bullying fisik. Kenapa? Karena kalau bullying fisik, katakanlah anak terjatuh misalnya, kemudian kita larikan ke rumah sakit, diobati, sembuh, selesai. Jadi ada batas waktu bagi korban kalau kemudian dia menjadi korban bullying fisik. Tetapi bagi anak-anak yang mengalami dan menjadi korban bullying cyber atau bullying di medsos dan lain sebagainya, itu biasanya nggak ada batas waktu. Misalnya di awal-awal di grup,
Sampai kapan dia hilang malunya? Kita nggak tahu. Bahkan sampai dewasa pun dia masih teringat tuh pada saat dia diolok-olok di grup atau di medsos. Apalagi sekarang kan meskipun dilarang membawa HP ke sekolah, anak-anak kita ini kan punya akun kan? Punya akun. Yang punya IG, yang punya apa? Bapak Ibu sekalian, Facebook dan lain sebagainya. Biasanya dia sangat interaktif di IG-nya. Maka bullying cyber ini juga bagian yang penting kita cermati, yang kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya dulu pernah Bill Gates pernah cerita dalam suatu waktu. Dia ditanya, sebenarnya kapan usia anak boleh mengakses media digital? Beliau jawabnya apa? Setelah umur 13 tahun. Karena di bawah umur 13 tahun itu sebenarnya usia-usia yang sebenarnya punya dampak kompleks bagi anak-anak kita. Ini saya kira juga penting jadi evaluasi kita. Karena satu sisi kita tidak bisa menghindari dengan era digital, tapi di pihak lain bagaimana kita mengatur dan memanfaatkan media digital secara bijak agar anak-anak kita tepat di dalam penggunaan media tersebut. Nah, tadi yang kami sampaikan, secara naluriah anak-anak kita ini memiliki hak untuk dihargai. Makanya Maslow membagi dua jenis kebutuhan. Ya, pertama adalah penghargaan diri sendiri, dan yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Pada saat dia jadi pelaku dalam beberapa kasus, ini sebenarnya tadi Pak Kakanwil sampaikan, salah satu faktor dulunya adalah korban. Meskipun itu bukan faktor tunggal. Salah satu faktornya adalah dulunya korban, kemudian ingin mempertahankan keberhargaan dirinya, dia rentan menjadi pelaku. Pada saat dia menjadi pelaku sebenarnya ingin menunjukkan identitas dirinya bahwa dia adalah kuat, dia adalah bisa melakukan tindakan yang membuat dia terganggu, dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor bahwa dulunya pernah menjadi korban. Apakah memang itu jadi faktor penentu semua korban pasti jadi pelaku? Belum tentu. Beberapa studi menyampaikan 70-75% korban rentan menjadi pelaku. Meskipun nggak 100% bahwa setiap korban pasti jadi pelaku, belum tentu. Faktor pemicu yang kedua, selain dulunya dia jadi korban, karena faktor proses belajar sosialnya. Belajar dari ayah ibunya, dari pola asuh yang dilakukan, belajar dari tontonan yang diakses, belajar dari kakak kelasnya, belajar dari teman sebayanya, atau belajar dari yang lain, dari lingkungan sosial yang ada. Maka kerentanan-kerentanan itu bisa menimbulkan kenapa kemudian dia bisa menjadi pelaku. Meski tidak 100% bahwa dengan kasus ini kemudian ini pasti dia akan menjadi pelaku, belum tentu. Tidak semua sebab itu kemudian bisa menimbulkan satu akibat yang bisa menjadi pelaku, belum tentu. Karena ada beberapa faktor lain yang kenapa kemudian dia bisa menjadi pelaku. Nah, bagaimana sebenarnya dari beberapa riset yang ada? Ini riset dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Siswa yang memiliki self-esteem yang tinggi akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih prestasi belajar, dibandingkan anak-anak kita yang memiliki self-esteem yang rendah. Makanya pada saat guru sangat menghargai siswanya,
dengan berbagai keragaman potensi. Apalagi sekarang kan memang tidak diizinkan ya, sekolah itu juara 1, juara 2, juara 3 ya, menggunakan sistem ranking kan sebenarnya tidak diizinkan dalam konsep pengembangan sekolah ramah anak. Karena sejatinya setiap anak punya keistimewaan yang beragam, sehingga penting kita hargai seluruh keistimewaan yang muncul pada anak-anak kita. Nah, ini riset dari Fakultas Psikologi Unisba. Semakin self-esteem-nya rendah, maka semakin tinggi anak-anak kita rentan sebagai pelaku bullying. Pertanyaannya, bagaimana mengembangkan self-esteem dan membangun atau menumbuhkan self-esteem anak-anak kita agar semakin tinggi? Tentu pertama adalah pola asuh yang hangat untuk anak-anak kita. Kedua, proses pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Ketiga, kita harus bangun apresiasi terhadap seluruh capaian dan prestasi pada anak-anak kita. Keempat, hindari bentuk-bentuk pendisiplinan yang menakutkan bagi anak-anak kita. Kita alihkan dengan model-model pendisiplinan yang positif dan punya impact pendidikan bagi anak-anak kita. Beberapa kasus misalnya, ini saya kira banyak model ya. Saya kira di sekolah Bapak Ibu tentu bisa saja dikembangkan. Ada yang terlambat 5 menit diminta menghafal vocabulary 5, diminta meresum buku baru di perpustakaan. Apakah pasti efektif untuk semua sekolah? Belum tentu. Tentu kita harus analisis, ini pelaku cocoknya ini, karena setiap anak punya kepribadian yang mungkin saja beragam. Tapi pada prinsipnya bahwa pada saat kita memberikan konsekuensi terhadap anak kita, pastikan konsekuensi itu berimpact positif. Kami juga sedang mengembangkan sekolah karakter di Depok. Ya, seluruh aktivitas kita siapkan SOP, termasuk juga SOP komunikasi orang tua. Itu tampaknya jauh lebih efektif Bapak Ibu. Ini orang tua kan kulturnya kalau sedikit-sedikit protes sama guru, rezimnya kan rezim status kan? Iya nggak? Iya. Dikit-dikit protesnya melalui status. Kami terbitkan di sekolah kami yang dikembangkan di Depok. Pada saat orang tua bergabung di sekolah kami namanya Genius Islamic School, kita terbitkan SOP. Jadi seluruh orang tua wajib mengikuti SOP itu. Kalau memberi masukan nggak boleh melalui status. Kalau memberikan masukan, menyampaikan informasi nggak boleh melalui grup. Kecuali informasi-informasi yang sifatnya umum. Yang sifatnya personal, misalnya tadi Bu Guru kok nggak memperhatikan sih sama anak saya, nggak boleh, karena itu sifatnya personal. Wajib disampaikan ke guru langsung. Kenapa? Karena ini semata-mata juga untuk menjaga marwah guru, sekaligus juga untuk membangun komunikasi yang efektif. Dan itu cukup efektif Bapak Ibu. SOP orang tua, SOP komunikasi orang tua pada saat bergabung di sekolah kita, itu jauh lebih efektif. Tidak boleh misalnya dilarang memasang status pada saat memberikan masukan kritik pada guru atau yang lain. Tidak boleh menyampaikan di grup, tidak boleh mengupload konten-konten sara dan lain sebagainya. Itu tampaknya jauh lebih efektif dibandingkan sekolah-sekolah yang tidak memiliki SOP komunikasi orang tua, termasuk tentu guru, gitu ya. Kita juga terbitkan SOP komunikasi guru, di mana orang tua kita tuntut secara etis melakukan komunikasi dengan guru, tapi guru tidak kita ikat dengan SOP, tentu nggak fair. Jadi dua-duanya memang kita ikat melalui SOP. Nah, ini
beberapa titik kerentanan. Tadi Pak Kakamil titik ya. Kerentanan di kegiatan apa saja Bapak Ibu sekalian rentan timbulnya masalah. Ini terutama di madrasah swasta, juga di sekolah-sekolah swasta. Pertama, proses seleksi pendidik dan pendidik. Tidak semua satuan pendidikan pada saat melakukan seleksi memikirkan dan mempertimbangkan aspek kesejarahan terhadap calon guru. Kadang-kadang ini hanya melihat aspek kompetensi pedagogiknya dan disiplin ilmunya. Tapi jarang misalnya sekolah menelpon ke sekolah sebelumnya. Misalnya, pernah nggak dia menjadi pelaku misalnya di sekolah sebelumnya? Karena dalam beberapa kasus nih, guru dikeluarin di sekolah sebelumnya karena dia menjadi pelaku kekerasan. Akhirnya dia melamar di sekolah yang lain tanpa ada record dan check and recheck terhadap sekolah sebelumnya. Makanya beberapa sekolah sekarang mengembangkan nelpon ke sekolah sebelumnya, atau sebagian juga silaturahmi ke sekolah sebelumnya dengan semata-mata untuk mendapatkan informasi yang terbaik terkait kesejarahan calon guru. Karena kalau perspektifnya memang kurang terhadap anak, ya lebih baik tidak bergabung di sekolah kita, apalagi madrasah yang sangat lekat dengan akhlakul karimah. Kedua, saat jam pergantian mata pelajaran, ini adalah titik-titik rentan. Makanya beberapa sekolah sekarang mengembangkan ya kantor guru itu di ruang kelas. Kenapa? Untuk memantau pergerakan dan aktivitas anak-anak kita. Ini kan dalam beberapa kasus, ini banyak kasus terjadi. Pergantian jam mata pelajaran ini sebenarnya titik rentan, gojekan kan antara anak-anak kita. Terlupakan pantauan dari guru kita. Makanya yang berat itu bagi mata pelajaran yang memang terus berganti-ganti kan. Ini guru sudah datang, tapi guru yang lain belum masuk, ini repot. Makanya pastikan kontrol dari kepala sekolah dan wakil ini benar-benar dipastikan agar tidak kejadian ini. Sejujurnya ini kasus banyak sekali, lapor dulu pada saat kami masih bergabung di KPAI, banyak sekali kasus-kasus bullying hingga menimbulkan korban yang mengkhawatirkan bagi keselamatannya di jam-jam pergantian mata pelajaran ini. Kedua, saat jam istirahat. Ada guru bilang gini, ya kan guru juga manusia, saya kan butuh istirahat. Ya, minim pantauan terhadap aktivitas anak-anak kita. Makanya beberapa sekolah saat ini terus membagi Bapak Ibu sekalian di titik-titik rentan. Di lapangan karena anak biasanya kan jam-jam jam-jam istirahat kan ada yang main bola nih. Dia nggak di sekolah Bapak Ibu, mungkin sebagian ada yang seperti itu. Tapi di lapangan kita taruh nih guru, paling nggak ada 2 guru yang memantau pergerakan anak-anak kita. Di tangga yang biasanya memang titik rentan dorong-dorongan, kita harus juga pastikan. Jadi jam-jam istirahat ini adalah jam-jam yang rentan banyaknya kasus kejadian di beberapa titik daerah. Keempat, saat kegiatan di luar sekolah. Ini kami kasih contoh, sampaikan contoh Bapak Ibu. Izin. Dulu pernah ada SMA 3 Jakarta, pernah ada kasus. Ada kegiatan pencinta alam di satu titik kegiatannya di Bandung, korban meninggal dunia. Ternyata kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, terutama juga penanggung jawab kegiatan itu, tidak melakukan audit kelayakan lokasi kegiatan itu, karena diserahkan pada OSIS dan kakak pembina. Makanya mohon izin titik, pastikan audit kelayakan terhadap tempat-tempat untuk aktivitas anak-anak kita di luar kelas. Layak nggak? Lazim nggak ini?
Dulu pernah ada kasus susur sungai ya. Nunggu nih Ibu, Bapak Ibu. Iya, dulu di Jogja. Mendung, masak susur sungai. Logis nggak Bapak Ibu? Iya, kita sebenarnya sebagai pembina harusnya juga punya kehati-hatian. Kalau kondisi seperti ini berarti harusnya tidak melakukan itu. Saat kegiatan pramuka, mohon izin. Ini ada beberapa kasus di DKI. Ini sekalian kami juga akan buka, ya. Seringkali pembina pramuka itu enggak match dengan code of conduct di sekolah kita. Kan pembina pramuka biasanya kita ambil dari luar kan? Kadang-kadang ya, gaya komunikasi pembelajarannya, strategi cara melatih pada adik-adik anak-anak kita, tutur katanya kadang-kadang nggak sesuai dengan standar value di sekolah kita. Makanya beberapa sekolah sekarang dikembangkan SOP bagi pembina pramuka yang diterbitkan oleh masing-masing sekolah atau madrasah, agar pembina pramuka yang dari luar tadi sesuai dengan standar value yang ada di sekolah kita atau madrasah kita. Karena ini jadi pintu masuk untuk apa? Untuk mencegah agar pembina yang kita ambil dari luar sesuai dengan standar nilai yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak yang seperti apa yang rentan jadi korban bully? Pertama adalah anak yang ternyata bukan hanya anak yang lemah, tapi juga anak yang punya keunggulan tertentu. Pintar belum tentu bahwa dia zero bullying. Bahkan dalam beberapa kasus dia juga rentan jadi korban bully dari teman-temannya dengan narasi-narasi yang lain. Minimal jadi korban bullying verbal. Beberapa kasus begini. Di, kamu belajar rajin biar dapat hadiah dari Pak itu kan? Dan beberapa narasi-narasi lain. Jadi nggak semua anak-anak yang pintar di kelas kita, apakah akademik maupun non-akademik, dia pasti zero bullying. Karena dalam beberapa kasus ada ketidaknyamanan bagi teman, termasuk juga teman dekat. Kedua, siswa yang tidak memiliki teman, ini juga rentan menjadi korban bullying. Ketiga, anak yang terlihat lemah. Ini lemah ini definisinya sangat luas. Lemah secara mental, lemah secara ekonomi karena kondisi orang tuanya, lemah secara akademik, lemah secara sosial, lemah karena status sosial orang tuanya berbeda dengan keumuman di kelas itu dan lain sebagainya. Itu juga bisa rentan menjadi korban bullying. Murid yang disukai di sekolah, ada guru yang menyimpulkan ini kan nggak mungkin lah dia jadi korban bully, dia disukai oleh banyak teman-temannya kok. Ternyata dalam beberapa kasus juga sering jadi korban. Kemudian anak yang berkebutuhan khusus, tentu ya, karena anak-anak ABK ini kan sebenarnya anak-anak yang pada saat masuk di sekolah reguler, ini kan diharapkan bisa beradaptasi dengan anak-anak reguler sebenarnya. Karena konsepnya kalau dulu kan konsep segregasi, sekarang konsepnya konsep inklusi. Kenapa? Sekolah segregasi, anak ABK dikumpulin dengan anak-anak ABK, itu stimulasinya tidak secepat anak-anak yang ABK berinteraksi dengan anak-anak reguler. Makanya pemerintah saat ini terus meminta sekolah-sekolah termasuk juga madrasah
mengembangkan madrasah inklusif. Inklusif dalam konteks ini bukan hanya memasukkan anak-anak ABK bercampurnya dengan anak reguler, tetapi inklusif dalam hal ini tentu lebih luas, ya. Makanya cendekia, cendekia itu sebenarnya sangat inklusif saya lihat. Ya, ada dari Sulawesi saya kemarin lihat ya. Sulawesi ada masuk di Pekalongan, dari Kebumen, Pekalongan, Jawa Timur, Pekalongan, Jakarta di Pekalongan banyak. Jadi lintas golongan, lintas daerah, lintas status sosial, lintas profesi orang tua. Anak yang memiliki keunikan fisik, ya tentu ini juga bisa memperrentan, dan anak yang dari suku, ras, etnis, golongan tertentu. Nih hari ini lagi naik pemberitaan dari tirto.com soal kasus di Jogja yang ditolak dari etnis tertentu, ditolak diterima di kos-kosan. Lagi naik ini beritanya, lumayan lumayan kok, kira-kira begitu ya. Karena dan cukup viral ya Bapak Ibu ya, cukup viral. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui terkait dengan siapa anak-anak kita yang rentan jadi korban, apa dampak terhadap korban kalau kemudian dia menjadi korban bullying? Pertama tentu dampak psikologis. Memang setiap anak itu dampaknya bisa saja beragam. Ini si A jadi korban bullying secara fisik, belum tentu dia hanya berhenti pada aspek dampak di aspek fisik saja, belum tentu. Bisa jadi dia double atau multi dampak. Bisa dampak fisik plus psikis dan plus sosial atau yang lain. Atau bagi anak-anak yang tertentu misalnya hanya dampak di aspek tertentu saja, tentu bisa saja di masing-masing anak beragam. Kemarin pada saat kami sharing dengan guru-guru di Tangerang, ada yang bertanya begini, kalau rehab terhadap korban butuh berapa lama Pak? Jawabannya bagaimana? Tergantung kerentanan korban. Ada korban yang direhab hanya butuh waktu 1 bulan, selesai tuntas, anak-anak sudah happy kembali ke sekolah. Tapi anak-anak ada yang sampai butuh 3 bulan, 4 bulan. Makanya hasil survei oleh KPI tahun 2021, ya, ketuntasan rehab terhadap korban itu baru mencapai 48%. Selebihnya belum tuntas. Apa faktornya Bapak Ibu sekalian? Pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Faktor internalnya adalah ini anak kadang-kadang enggan mengikuti program rehab dengan berbagai alasan. Misalnya nih, saya nggak mau meninggalkan mata pelajaran si Bapak A karena saking senengnya dengan guru itu. Padahal jadwal hari ini adalah jadwal rehab, sementara dia masih sambil bersekolah misalnya. Maka pola seperti itu tentu lembaga layanan wajib menyesuaikan terhadap kondisi korban. Nggak boleh kemudian lembaga layanan ya sudah, misalnya nunggu beberapa hari lagi. Ini kan sebenarnya juga tidak tepat, karena ini korban harusnya mendapatkan secepat mungkin layanan, tapi kemudian gara-gara ini anak nggak mau meninggalkan pada saat diajar guru favoritnya, dia nggak mengikuti program layanan rehab. Kedua, faktor keluarga. Ada beberapa kasus keluarga nggak nyaman pada saat dia jadi korban kekerasan seksual, malu dengan tetangga, akhirnya dia pindah ke daerah lain. Padahal sebenarnya dia sudah harusnya mendapatkan layanan rehabilitasi di daerah ini, tapi karena malu dia kemudian berpindah ke daerah lain.
Sehingga sementara di daerah lain tidak ada lembaga layanan rehab bagi korban. Ini bisa mempengaruhi tingkat ketuntasan rehab bagi korban. Makanya beberapa lembaga layanan kita sampaikan harus outreach, harus mencari korban. Jangan menunggu laporan, karena pada saat menunggu laporan, ya korban akan terus berjatuhan dan kalau tidak mendapatkan rehab akan rentan juga jadi pelaku. Izin sampai seberapa Bu? Oh, sudah selesai. Baik, ini nggak terasa, mohon izin. Nanti kita lanjutkan kembali sembari brief dari Bu Moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak Santo luar biasa. Semuanya memperhatikan dan menikmati. Jadi betapa indahnya bagaimana untuk memulihkan adanya kondisi fenomena terjadinya perundungan yang kalau dulu itu dianggap biasa-biasa saja. Jadi untuk menasihati anak-anak kita, barangkali kalau zaman dulu Pak Santo, zaman kita memandang anak kita itu sudah semuanya takut. Nah, tetapi sekarang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan tentang perundungan, bentuk-bentuk perundungan, waktu-waktu yang rentan terjadinya perundungan atau bullying, serta dampak-dampak yang terjadi. Dan bila mana suatu aktivitas itu dinamakan atau termasuk aktivitas sebagai bullying yang ada di lingkungan kita, maka untuk itu pada kesempatan ini Bapak Ibu kami berikan sesi pertama untuk 3 penanya dari sayap kanan, tengah, dan sayap kiri. Dan mohon kepada Bapak Ibu langsung menyebutkan nama, kemudian dari satuan kerja. Dan nanti pada sesi kedua kita insya Allah akan berikan kesempatan kepada para peserta yang mengikuti secara online. Untuk itu kesempatan pertama dari sayap kanan. Monggo Bapak sayap kanan dulu, yang tengah sudah, kemudian yang dari kiri. Yang dari kiri, alhamdulillah. Berikutnya kami persilakan dari sayap kanan. Pakai sayap biar bisa terbang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Emiman Rosid dari Kabupaten Semarang. Tadi saya melihat sedikit menyoroti tentang anaknya Sambo. Ya, karena Sambo itu sekarang ini kena kasus masalah pembunuhan, sehingga anaknya kena imbasnya. Nah, kalau seperti ini, anaknya koruptor, dihina, dicerca, anaknya pembunuh di sekolah dihina, dicerca, ini sebenarnya salah siapa? Apakah salah yang merundung atau yang mengejek, atau salah kelakuan bapaknya? Ini pasti apa namanya imbas tuh. Kalau bapaknya salah ya anaknya tentunya yang diajak bapaknya itu mengemplang uang negara. Bapaknya memang pembunuh. Nah kalau anaknya diejek, apakah yang mengejek itu juga bisa dikatakan dia melakukan perundungan? Ya itulah akibat kelakuan manusia kan begitu Bu. Ya jelek ya masukkan neraka, baik ya dimasukkan surga gitu. Masa orang jelek dikatakan baik, orang baik kan jelek? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Rosid ini dari Semarang. Alhamdulillah, kita tampung dulu ya Bapak. Ini kemudian tolong untuk yang kedua dari tengah. Monggo Bapak. Kami persilakan untuk yang dari tengah. Mohon maaf ini Mas Buya berlari-lari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Ahmad Suhada Solikin dari KKM MDS Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang kami hormati, narasumber Dr. Susanto MA yang kami hormati, kami termasuk 3 dari madrasah di Jawa Tengah yang dijadikan pilot project, yaitu madrasah anti bullying dan madrasah dispo atau disiplin positif
Ada 3, MTSN 1 Rembang, MTSN 1 Semarang, dan MAN 1 Semarang. Ada beberapa hal yang kami lakukan ketika melakukan dispo dengan anti bullying. Kami ada 2 bulan dididik dari UNICEF dan dari LPA Klaten. Yang pertama yang kami tanyakan adalah bagaimana anak mengenai yang pertama dispo, disiplin positif. Kalau anak-anak ini tidak ada punishment, sehingga lebih kita berpikir positif, anak ini kita dan jika tidak dikasih punishment tapi dikasih reward, kasih hadiah, atau mengarahkan anak-anak ini tidak dihukum ketika mengalami kesalahan-kesalahan atau ada keterlambatan kedisiplinan di madrasah. Sehingga sikap itu sangat luar biasa dan harus kita tanamkan di anak itu sedemikian kembali untuk anak tidak terlambat itu juga susah. Yang kedua adalah mengenai anti bullying. Bagi anak ini kadang-kadang dihina dan diejek oleh anak-anak sehingga dia minder. Bahkan secara fisiknya dia sudah minder. Apapun yang dia lakukan kadang-kadang anak ini merasa minder. Hal apa yang antisipasi anak ini biar dia mentalnya lebih baik sehingga tidak minder. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Berikutnya kami persilakan untuk penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Imam Ghazali dari Kementerian Agama Kabupaten. Terkait dengan bullying yang perundungan yang ada di madrasah, Pak Dokter, bahwa ini kejadiannya, artinya peristiwa ini banyak terjadi dan kami banyak mengalami. Karena kami tidak sabar, karena ini tadi ada pilot project. Dengan acara ini saya sangat senang sekali, karena saya sudah diperintahkan Pak Kepala untuk studi banding atau untuk Sukaweruh ke Kota Pekalongan. Tapi sampai sekarang sebelum saya masuk ke Pekalongan, kasihnya sudah dimutasi. Dan kami minta langkah-langkah apa yang harus kami segera lakukan. Selama ini kami hanya otodidak membuat buku kasus perundungan, dan kami bantu madrasah itu untuk menyelesaikan semampu saya dengan belajar otodidak di YouTube dan lain sebagainya. Itu Bapak. Jadi kami melangkah lebih cepat karena saya sangat prihatin, karena sangat berat sekali apa itu dampaknya luar biasa terhadap anak-anak. Dan mungkin kita juga mengalami yang namanya bullying yang dulu dianggap biasa, tetapi sekarang menjadi hal yang luar biasa. Dan itu memang betul. Kementerian Agama, kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif ini, dan ini adalah langkah yang terbaik. Terima kasih Bapak. Lanjutnya langkah saya salah atau enggak, dan mohon untuk pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada 3 tadi. Yang pertama Pak Rosid, salah siapa ya Pak? Jadi nek dosa ya memang lebih rokok ya Pak. Nah berarti tidak ada ampun ini. Nah maka mohon berkenan, ini yang satu dari Pak Rosid tadi tentang permasalahan. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ada istilah begini, kacang moso ninggalan lanjaran. Nah itu diantaranya. Jadi dosa orang tua itu kemudian menurun pada anaknya. Nah maka mohon untuk yang kedua adalah Pak Ahmad tadi dari Rembang, luar biasa sudah menjadi pilot proyek diantaranya untuk yang madrasah dispo dan madrasah anti perundungan. Nah maka mohon antisipasi hal-hal yang terjadi di madrasah terkait dengan hal tersebut. Dan yang ketiga Pak Imam Ghazali dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang luar biasa menyambut adanya inisiasi tentang seminar hari ini, dan mohon tanggapan dan bagaimana langkah-langkah yang harus
dilakukan kaitannya dalam rangka mewujudkan madrasah anti perundungan. Demikian kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama nih Bapak dari Kabupaten Semarang, Pak Rosid. Pak Rosid. Semangatnya luar biasa. Kita apresiasi dengan semangatnya dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita terikat dengan Undang-Undang 35 2014 pasal 59 bahwa ada 15 kondisi anak yang wajib mendapatkan perlindungan khusus. Salah satunya adalah anak karena kondisi orang tuanya. Apakah orang tuanya itu sebagai penjahat, orang tuanya tertangkap koruptor, orang tuanya miskin, orang tuanya tukang becak dan lain sebagainya. Anak menurut undang-undang itu tidak boleh terdampak stigmatisasi karena kondisi orang tua. Apa yang harus dilakukan? Pertama tentu memberikan perlindungan terhadap korban karena kondisi orang tuanya. Apakah lazim pada saat orang tua salah, kemudian kesalahan itu juga kita timpakan pada anak? Tentu tidak tepat. Karena sejatinya yang salah orang tuanya. Ya. Dan anak, kalau bahasa sosialnya kan anak ini kan nggak berdosa. Anak kan nggak berdosa. Tentu tidak boleh kita melazimkan tindakan bullying terhadap anak. Beliau bertanya, yang salah ayahnya atau yang salah pelaku bullyingnya? Jawabannya dua-duanya. Seorang ayah tentu harus memberikan teladan baik dan kemudian diupayakan tidak sampai ada risiko-risiko hukum yang bisa menimbulkan masalah bully bagi anak. Temannya juga tidak boleh melakukan tindakan bullying apapun itu bentuknya, karena sejatinya penghormatan terhadap temannya itu satu kewajiban. Makanya ada pasal 19 Undang-Undang 23 tahun 2002 Bapak Ibu sekalian. Ini yang berbeda, izin ini kami sampaikan bocoran. Di negara lain, ini yang berbeda. Di negara lain, regulasi terkait perlindungan anak itu hanya banyak mengatur terkait tentang hak anak. Tapi di Indonesia bukan hanya mengatur tentang hak, tapi juga mengatur tentang kewajiban anak. Ini yang berbeda antara Indonesia dengan negara lain. Karena pada saat penyusunan undang-undang itu di Komisi 8 banyak kiai-kiai yang jadi anggota DPR sehingga memasukkan value ta'lim muta'alim kira-kira begitu, dimasukkan di dalam undang-undang perlindungan anak. Maka di pasal 19 itu apa kewajiban anak? Satu, menghormati guru. Kedua, menghormati orang tua. Ketiga, menghormati teman. Apapun kondisi teman itu, termasuk karena kondisi orang tuanya, teman-teman wajib menghormatinya dan wajib sama-sama menjaganya agar kita tidak melakukan stigmatisasi bagi teman. Ini regulasi yang tentu berbeda ya dengan negara lain. Nah, izin yang kedua dari Pekalongan ya, dari Rembang yang sudah jadi pilot. Beliau bertanya ada dua hal. Pertama terkait dengan anak yang sebenarnya secara fisik ya dia memiliki kekhususan kira-kira begitu. Terus yang kedua apa Bu yang tadi yang disco maaf. Begini Bapak Ibu sekalian, terminologi hukuman itu sejatinya dari berbagai kajian. Ini kebetulan kami mengundang ahli juga waktu itu, ahli pendidikan, ahli psikologi, ahli perlindungan anak. Tidak dilazimkan kita gunakan untuk diksi di dunia pendidikan.
hindari terminologi hukuman pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Tapi kita nggak boleh juga permisif pada saat anak melakukan kesalahan. Jadi kita tegas, itu kan menyangkut value, iya nggak? Anak melakukan kesalahan, anak terlambat, kita tegas. Tapi bentuk ketegasan kita harus memilih konsekuensi yang berdampak positif bagi anak. Makanya harusnya berbeda terminologi yang digunakan oleh undang-undang dengan terminologi yang kita gunakan dalam dunia pendidikan. Undang-undang, kalau orang itu melanggar dapat sanksi, ya enggak? Sanksi bisa kurungan, bisa apa? Denda, ya kan? Kalau dalam regulasi kita kan begitu. Tapi di dunia pendidikan beberapa ahli merekomendasikan kalau anak melanggar, terminologi yang tepat bukan hukuman atau sanksi, tapi konsekuensi. Berarti kita permisif, Pak, nggak tegas dong bagi pelaku. Tegas kita tegas terhadap perilaku kesalahan terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku. Tapi bentuk konsekuensi yang kita berikan pada pelaku nggak boleh sesuatu yang membahayakan dan berdampak negatif bagi pelaku. Dulu pernah ada kasus izin di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Anak terlambat diminta keliling. Gurunya meminta 10 kali sebenarnya, tapi baru 3 kali semaput. Iya, dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya gurunya dilaporkan ke kepolisian. Kita memang harus hindari bentuk-bentuk hukuman yang bisa menimbulkan dampak ekstrim. Kita nggak tahu, padahal setelah ditelusuri, anak memang punya riwayat kesehatan. Yang kedua, informasinya nggak sarapan. Wajar dong kalau kemudian ini anak kondisinya demikian. Jadi kita hindari bentuk-bentuk yang seperti itu. Nah, memang kita masih mengenal di dalam teori dalam behaviorism, kita mengenal reward and punishment, ya kan? Reward and punishment. Beberapa ahli menyampaikan bukan reward and punishment. Kita sebenarnya harus reward and delay reward, menunda apresiasi terhadap anak-anak kita. Memang reward and punishment itu kan sangat saat ini banyak yang digunakan untuk manajemen SDM dan sebagainya. Nah, kenapa kita menghindari hukuman yang membahayakan? Karena sejatinya hukuman itu efektif untuk jangka pendek, tapi nggak efektif untuk jangka panjang. Contoh, guru galak banget hadir setiap kali ngajar, anak-anak sebenarnya nih diem aja. Diem bukan karena memperhatikan, diem karena takut. Pada saat guru itu nggak masuk karena sakit, bukan mendoakan, malah seneng banget. Wah, kita bergembira hari ini karena Pak Dasuki, guru kita yang menakutkan, hari ini nggak hadir. Padahal seharusnya mendoakan kan, lazimnya, tapi dia malah seneng. Jadi pembentukan karakter disiplin itu nggak boleh menggunakan pendekatan hukuman, tapi karakter disiplin harus digunakan dengan pendekatan-pendekatan positif agar ini anak timbul kesadaran. Gimana caranya menumbuhkan anak bahwa butuh belajar, butuh tepat waktu datang, mencintai buku. Gimana caranya membentuk itu? Kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Kita hindari pendekatan yang menakutkan buat anak-anak kita. Mungkin di sekolah A berbeda dengan sekolah B. Kami sangat memahami berat jadi guru, sangat memahami berat jadi guru. Enak jadi kasih, karena tinggal membimbing dan perintah.
Iya, Bapak Ibu ya. Silakan. Yang berat jadi guru. Nah, Bapak dari Brebes, kami apresiasi semangatnya ya. Pertama, begini Bapak Ibu. Memang bullying itu kita harus dekati melalui multi pendekatan. Pertama kita harus lakukan literasi. Beberapa sekolah mengembangkan literasi melalui standing banner. Ya mintalah sama Erlangga, siapa tahu Erlangga kasih. Standing banner di sekolah 2 gitu ya. Gak apa-apa, Erlangga kasih tempelan Erlangga. Standing banner terkait dengan stop bullying misalnya. Apalagi yang membuat madrasah sendiri lah keren banget itu. Kalau yang membuat madrasah tanpa melibatkan orang lain, tanpa melibatkan sponsor kan bagus banget. Nah, kebetulan kami ada juga yang kami kembangkan di sekolah. Kita udah ada, tinggal foto, tinggal copy paste. Kami izinkan copyrightnya. Monggo diganti madrasah Bapak Ibu. Siap. Nanti mau WA ke kami nanti kalau memang diperlukan. Siap. Tinggal ganti madrasah Bapak Ibu dengan substansi dan muatan yang sama. Terima kasih Pak. Standing banner bisa kita tampilkan di pintu masuk sekolah. Siap. Dan di lorong-lorong yang sekiranya membahayakan buat anak kita. Itu satu. Terima kasih. Yang kedua, kita tentu samakan persepsinya guru dengan guru. Karena cara memandang guru satu dengan yang lain kadang berbeda. Itu juga jadi pintu masuk masalah. Bullying itu gak selesai-selesai. Yang ketiga, kasih uwet lah bagi kelas-kelas yang zero bullying. Dari kepala sekolah, dari misalnya zero bullying award setiap tahun. Ini kelas yang tanpa ada kasus bullying kita kasih award. Anak itu lebih suka diberikan apresiasi demikian itu, teman-teman akan terus berusaha mengajak teman-temannya untuk tidak melakukan bullying dibandingkan dengan pendekatan hukuman. Kamu nanti kalau melakukan bullying tak keluarin loh. Ini berbeda mindsetnya. Dengan misalnya setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan kita akan berikan apresiasi bagi kelas-kelas yang gak ada bullying sama sekali. Itu sangat berbeda. Ketiga, ya, lakukan deklarasi pelopor bullying. Anak-anak kita akan semakin punya pride bagi anak yang terpilih sebagai pelopor anti bullying. Semakin banyak di kelas-kelas ini jadi pelopor anti bullying, maka dia sebenarnya jadi mitra para guru. Oh ini anak yang rentan bullying. Jadi duta anti bullying di kelas itu sudah berusaha sekali melindungi, juga membantu yang calon korban. Kira-kira begitu. Termasuk juga pada saat dia sudah jadi korban, tentu juga akan berusaha membantu menginformasikan pada guru dan kepala sekolah. Dan yang keempat, hemat kami, ya memang harus reguler. Guru kita harapkan menyisipkan perspektif counter bullying di semua mata pelajaran yang relevan. Kan bullying itu sebenarnya kan, anti bullying kan bisa didekati melalui banyak value kan. Pendidikan agama kita bisa dekati dengan perspektif keislaman. Di apa lagi? Di kewarganegaraan bisa. Di bahasa Indonesia, di contoh-contoh kalimat-kalimat dan frasa-frasa bisa kita sisipkan di situ. Dan juga di beberapa aspek lain, sehingga counter bullying bisa jadi hajat besar bagi sekolah kita pada saat kan isu-isu ini. Terakhir, kalau perlu teman-teman apalagi udah SMA, misalnya di MTS SMA, kasihlah lomba karya ilmiah terkait dengan counter bullying. Hadiahnya dari Pak Kepala Sekolah itu luar biasa. Pak Kepala Sekolah nanti akan dapat award dari Pak Kanwil nanti. Itu saya kira beberapa cara, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk dikembangkan. Terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan untuk sesi pertama Bapak Ibu. Dan selanjutnya masih ada waktu 15 menit. Maka untuk berikutnya sesi kedua adalah dari penanya untuk secara online. Penanya online. Berikutnya kami bacakan Pak Santo, ini dari peserta yang mengikuti secara online dari Pak Sinten Mas Buya, ini tidak disebutkan. Berikutnya adalah korban perundungan. Berikutnya kami bacakan dari Min 3 Semarang. Sayangnya pada tataran realitas malah bisa saja terjadi guru yang membuli sesama guru. Tentu hal ini sangat disayangkan dan perlu penanganan serius. Ini jadi guru membuli guru. Kemudian yang kedua dari Ibu Marjianti dari Kepala MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sudah kecanduan gadget, karena dampak dari kecanduan gadget bisa terjadi bullying. Demikian ini kami bacakan dua. Yang terakhir, korban perundungan biasanya menutup diri dengan menanggung rasa sedih dan tersiksa, enggan untuk menceritakan kepada orang lain. Terdeteksi jika sudah parah, bagaimana memberi solusi pada anak tersebut. Demikian kami persilakan Pak Santo untuk berkenan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih matur suwun Bapak Ibu yang sudah memberikan respon dan bertanya ya, yang ada di melalui virtual. Terutama bullying guru dengan guru ya, ini isu menarik, betul sekali. Karena beberapa sekolah memang terjadi, ada aja bahkan ada beberapa kawan begini, setiap kelompok itu pasti ada yang jadikan korban gitu. Ya, karena kita menginginkan sekolah kita jadi sekolah yang zero bullying, tentu figur guru sangat diharapkan. Cara mengikatnya tadi hemat kami memang ya, pertama harus terbitkan SOP Bapak Ibu sekalian. SOP dalam konteks ini termasuk kita tidak melakukan tindakan bullying antar guru dengan guru. Karena ekosistem itu kan terbangun kalau kemudian salah satu pilarnya juga berkontribusi. Apalagi guru dengan guru pada saat melakukan bully, ada anaknya yang melihat kan, membahayakan buat anak kita. Nah, yang kedua terkait dengan gadget. Bapak Ibu sekalian, Indonesia sebenarnya tahun 2002 ini, 2022, saat ini sudah memasuki 2023 ya, itu naik sebenarnya indeksnya. Indeks terkait dengan literasi digitalnya sebenarnya sudah mulai naik sebenarnya. Masyarakatnya sudah mulai naik. Kominfo beberapa waktu merilis soal digital etik juga mulai naik. Digital security-nya sudah, indeksnya sudah mulai naik. Yang dulu orang sangat mudah mengupload identitasnya, sekarang orang juga mulai hati-hati. Karena ini menyangkut digital security. Tapi bagi usia anak, itu adalah usia-usia yang rentan. Survei KPAI pada saat tahun 2021 di awal COVID-19, anak mengakses media digital 5 jam lebih, itu 25% lebih Bapak Ibu. Jadi 5 jam lebih itu 25% dari total responden 25.000, karena surveinya di seluruh Indonesia dulu. Nah, bagaimana pada saat ini korban sudah
edik kira-kira begitu. Pertama, kalau kemudian kita melihat korban ini dampaknya masih ringan, saya kira kita bisa melakukan berbagai upaya. Guru BK bisa melakukan berbagai upaya. Caranya bagaimana? Alihkan aktif dengan aktivitas yang disukai anak. Anak lekat dengan gadget. Ini anak sebenarnya kesukaannya apa? Badminton. Ya kita fasilitasi badminton. Anak lekat dengan gadget. Ini anak lebih senang main apa? Kelereng. Kita fasilitasi kelereng. Kalau dulu di kampung saya main gubak soccer. Kalau di Semarang mungkin nggak ada gubak soccer ya. Oh ada ya. Main gubak soccer, kita fasilitasi gubak soccer. Jadi kita alihkan aktivitas tadi ke aktivitas baru yang lekat dengan dunia mereka. Tentu masing-masing anak punya keinginan, bakat, dan potensi yang berbeda dan kesukaan yang berbeda-beda. Pada prinsipnya kita alihkan itu. Itu sebenarnya untuk yang ringan insya Allah bisa. Tapi bagi yang sedang dan berat, kita dalam beberapa kasus sekolah sudah nggak mampu dalam beberapa kasus. Kalau kita tidak melalui perbantuan tenaga ahli, dalam hal ini psikolog. Makanya kami harapkan bagi kelihatannya ini anak udah terjadi perubahan perilaku yang konsisten, prestasinya rendah, main dengan gadget luar biasa, gamenya nggak bisa ditahan, sering marah-marah sama orang tuanya pada saat nggak punya pulsa untuk main game. Itu sudah lampu kuning. Kalau sudah begitu nggak bisa dibiarkan. Kita harus melibatkan psikolog untuk melakukan assessment terhadap korban. Tingkat dampaknya itu sebenarnya sampai di mana? Ini sudah pada level berat atau masih level sedang? Kita serahkan sama psikolog untuk melakukan rehab terhadap ini. Tapi masih kalau ringan seperti tadi, ya kita support terus, kita dekati terus. Kita ganti dengan aktivitas-aktivitas yang disukai oleh anak-anak kita. Karena anak-anak kita kan berbeda dengan zaman kita, Bapak Ibu ya. Zaman kita dulu kita bangga pada saat sudah punya Nokia yang antenanya tinggi. Zaman saya dulu kuliah itu udah seneng banget zaman itu. Orang yang punya Nokia yang antenanya tinggi di mahasiswa hanya 1-2 orang, itu udah seneng sekali waktu itu. Tapi saat ini anak-anak kita sudah banyak yang mengharuskan punya gadget, sehingga anak-anak kadang-kadang secara diam-diam. Itu saya kira beberapa hal yang kami sampaikan. Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Pak Santo. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas dan sudah 2 sesi, dan untuk itu saya sebagai moderator akan menyimpulkan beberapa hal bahwa pada hari ini kita sudah belajar sharing bersama tentang bullying atau perundungan. Bahwa disampaikan oleh Pak Santo tadi bahwa perundungan atau bullying itu pada dasarnya merupakan satu aktivitas yang tidak menyenangkan, baik itu yang bersifat verbal, non-verbal, fisik, non-fisik, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya ataupun yang disebut dengan cyberbullying. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam dunia pendidikan bahwa kerentanan atau bullying itu bisa terjadi bila mana. Ada 3 poin tadi disampaikan, bahwa yang pertama itu dilakukan secara sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan berulang-ulang atau terus-menerus, dan terkait dengan usia bahwa itu dilakukan antara usia 0 sampai dengan 18 tahun, dan bila mana itu dilakukan selebihnya orang dewasa, maka itu dinamakan satu kekerasan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai komunitas insan pendidikan, maka kita mengetahui bahwa kerentanan yang terjadi di madrasah kita, diantaranya pertama adalah pada saat seleksi atau rekrutmen atau mutasi guru dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah kita, yang kadang-kadang kita tidak melihat referensi dari mana dan latar belakang dari guru dan tenaga kependidikan tersebut. Kemudian juga pada saat anak-anak kita pada saat pergantian jam, kemudian pada saat istirahat,
Demikian juga pada saat kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, dan selanjutnya untuk melaksanakan dan bisa menciptakan madrasah yang betul-betul untuk bisa anti bullying, anti kekerasan, maka selayaknya kita ikuti sebagaimana dihimbau dan sebagaimana dicanangkan melalui madrasah ramah anak. Untuk itu sebagai kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan madrasah anti perundungan dan madrasah ramah anak, maka perlu adanya keseimbangan ekosistem pendidikan. Mulai dari satu diantaranya ada komitmen, baik itu secara tertulis maupun satu kebijakan. Kemudian yang kedua, melalui tenaga kependidikan yang memahami konvensi hak anak. Dan yang ketiga, melalui penyediaan proses pembelajaran yang memberikan hak anak dan juga ramah anak, serta memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan di madrasah kita yang ramah anak. Serta yang kelima, melibatkan partisipasi anak, dan yang terakhir, komitmen bersama partisipasi orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama insan pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, semoga senantiasa tercipta madrasah ramah anak, madrasah yang sehat, aman, nyaman, membahagiakan, madrasati jannati. Demikian yang bisa kami sampaikan selaku moderator, dan apabila dalam menyampaikan acara ini banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Dr. Ismail ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita sampaikan melalui panitia kami memutuskan. Sudah di-share. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan seminar madrasah anti perundungan dan madrasah ramah anak pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari ini Kamis 16 Maret 2023 akan segera ditutup. Untuk itu penutupan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Agus Mahasin MPD. Dipersilakan. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu semua beserta seminar foto kita cukupi sampai saat ini, dan mari kita tutup bersama-sama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wes rampung dia? Wes? Beres, wes rampung. Wes? Ya. Ini acara seminar-seminaran sudah selesai semuanya, dan Pak Dokter sudah menyampaikan narasinya tentang perundungan anak. Nah, ini Pak Dokternya. Semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ini baru sudah meliput dari awal hingga akhir. Ada satu acara lagi yang sangat penting, yaitu acara ramah. Nah, ini aja acara revisian, yaitu sesi foto-foto, ya, foto-foto, ya. Jadi nah, kok ngerokok ketemu konco lawas itu barang. Peralintingan Pak. Peralintingan. Wah lek lho. Ora iki anak ngene. Saiki nanti main gak iki? Ya. Iya nang MI. Bisa nang Min. Saya nang Min ya wis. Pirang puluh tahun ngene kono. 20
30 tahun. Aku bareng. Iya. Mantap. Salam Kang Mahin ya. Oh ya. Temu ponco lawas. Aku sebulan pakar tembakau. Penawarkan juga bengkai itu, penawarnya ya bengkai itu. Kalau sudah ada bengkainya, nikotinnya itu enggak kayak dokter yang dikon. Apa iya? Satu dokter tapi ya. Karena beliaunya merokok mungkin. Iya. rokok gitu ya. Betul. Ya. Itu sampai panjang tuh ya. Wah. Gawe rokokna. Nah, ini tetap panjang. Namanya jadi bisa 2 minggu sekali. Sama dokter. Dokter ngerti ki, Pak? Malah saya malas tuh. 3 pagi sampai malam. Nanti 30 gue beli juga. Main belinya sop-sopan. Saya paling nggak suka. Kalau saya nggak cukup sakit, sehat pun kalau sudah berhenti Berhenti. saat itu juga bisa. Saya nggak bisa malah. Kalau 3 lagi sehat, bulan, saya udah tahu 3 bulan aja. Hah? Ini 3 bulan Bisa? mulai lagi. saya nggak Ya, bisa malah. Kalau sehat nggak bisa. bisa. Sayangnya Jadi cirinya kalau saya nggak ngerokok kan lagi sakit gitu. Bener gitu. Orang mantep. Nah, utut Dia ya. kan biyen udutnya Samsu ya. Samsung. Biyen ya. Tujuna ya apa kayak gudang garam internasional. Udah garam nasional. Saiki iki. Iya nek kuwi ya ora mbakone regane piro nek kuwi? Kok mantep ya? Aku tuku mbako. Ora maksudnya gak serak, ora watok enggak? Aku tuku mbako nang pasar Wonosobo kae, mbako Stieng, mbako Garangan. Nah, tak campur karo mbako Temanggung. Nah, Stieng kan kempel-kempel. Nah, iki mbako Temanggung campur mbako. Berarti ngono kuwi nek udut Stieng. ngene iki, Ya, berarti wis ora enak, ora enak, ora doyan. Ora krasa ora doyan ya? Ora. Ya doyan ning ora ngrasa enak. Oh, gitu ya. Ya kudune ngelinting dhewe. Tur lintingane kudu gede. Kudu gede. Cepet entek nek cendik iki. Dawa. Kudu dawa. Nggih. Disoteng ini iki disoteng. Syuting. Disut. Iya. Yo ben ngono kenang-kenangan karo jenengan bareng iki, Pak. Ini Pak Run kebagian makan siang sekarang mantep ini ya. Wah, aku dute ndi ki? Wah, iki. Mosok piye diparani meneh? Iya, lek gawe angel. Gawe angel opo? Ini jadi ini. Wah, inilah Bapak Kakanwil, kantor Kemenak Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.